Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghaffar mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dhawil albabi wal i'tibar alladhi ayqadha min khalqihi man istafa fazahadahum fi hadhihi ad-dar wa shaghalahum li muraqabatihi wa idamatil iftikar وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدؤوب في طاعته وتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط قيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Jemaah salat subuh Masjid Asy-Syarif rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih merasakan limpahan nikmat, curahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat hidup dan hidupnya masih sehat. Karena sekarang banyak orang yang masih hidup tapi sakit. Apakah sakitnya biasa atau sakitnya terpapar corona? Apalagi sekarang penyebaran corona semakin sangat mencekam. Tetapi kita tidak melihat ada evaluasi maksimal, ya. Bahkan banyak pengendoran di mana saat yang sama negara lain sangat ketat dalam perkara menahan laju penyebaran virus corona ini. Apalagi waktu libur hari-hari ini orang-orang pada ke daerah ini ditandai dengan membludaknya antrian di bandara, di stasiun-stasiun, terminal dan lain-lainnya. Jadi sekarang kita hanya berharap mudah-mudahan walaupun kondisi seperti ini mudah-mudahan bisa ditahan ya gerakan penyebaran virus ini. Walaupun kayaknya sulit karena memang aturan yang sangat kendor dan kesadaran yang sangat kurang. Mudah-mudahan antum selalu sehat walafiat dan semua keluarga dijaga oleh Allah SWT. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan kita Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita untuk maksimal berjuang, tidak boleh berputus asa. Ya, maksimal berikhtiar. Baru setelah itu bertawakal. Bukan belum apa-apa bertawakal. Pokoknya kalau memang nanti terpapar ya sudah, kalau enggak ya alhamdulillah. Pokoknya sekarang pulang kampung mudik, penuhin tempat-tempat hiburan. Nah ini bahaya. Bahkan sekarang terminal dan bandara, stasiun menjadi tempat penyebaran yang paling cepat karena orang di tes rapid gen di situ, yang dikorek-korek hidungnya di situ. Buka masker, dikorek hidungnya. Nanti antrian berikutnya di tempat yang sama juga. Yang aman cuman yang meriksa kan pakai baju planet, aman dia. Yang dikorek hidungnya kan bisa bersin dia. Pas dia bersin, antrian berikutnya di tempat yang sama menghirup udara bekas bersin antrian sebelumnya. Walaupun nanti hasil tesnya negatif, karena itu dia boleh terbang, akhirnya dia pulang ke daerah. Padahal dia baru saja menghirup udara dari orang lain yang bersin. Di Gambir saja kemarin 109 yang positif kan. Apakah 109 itu semuanya aman? Tidak bersin, tidak ngapain ketika dikorek-korek hidungnya. Nah ini bahayanya. Hasil tesnya negatif, lalu sampai pulang kampung dia merasa
aman, akhirnya langsung jumpa interaksi dengan ibu bapaknya, kakek neneknya, padahal dia membawa virus itu. Negara lain, Hong Kong saja itu, orang yang baru masuk itu di karantina 21 hari baru bisa berinteraksi dengan orang yang dikunjungi di Hong Kong itu. Kalau bapak ke Hong Kong, bapak nggak bisa langsung ketemu, dikurung dulu 21 hari, sehat, baru hari ke-22 bisa interaksi. Nah, saya rasa nanti yang pulang kampung ini gimana? Apakah dia akan mengurung diri 21 hari? Terlanjur udah masuk lagi dia tahun depan itu. Jadi nggak ada hiburannya, nggak ada liburannya. Tapi rasa-rasanya di negeri ini ngeri. Mungkin yang pulang kampung itu begitu datang enggak menunggu 21 hari. 21 menit udah langsung ketemu ayah ibunya kali ya. Langsung rangkulan, cium tangan kakek neneknya. Ini yang bahaya ini. Kenapa? Dia yakin dengan hasil tesnya yang negatif itu. Padahal hasil tes negatif itu boleh jadi menipu. Karena dia sehat walafiat, justru dapatnya itu di tempat tes massal itu. Nah, kalau antum tes sendiri aja lah, di klinik, di dokter, nggak usah yang antrian banyak. Ya, satu orang tes di ruang itu atau di ruang terbuka. Satu orang, kalau udah ngantri-ngantri itu kita tidak tahu yang sebelum-sebelumnya itu. Walaupun yang meriksanya pakai sarung tangan, dia pegang tangan orang. Nanti sarung tangan yang sama dia pegang antrian berikutnya. Nah, sarung tangannya sudah tidak steril. Untuk dirinya aman, untuk yang berikutnya belum tentu aman. Ini termasuk dari perjuangan, Pak. Ini jihad ini. Ya, sebagaimana antum sekarang pakai masker, jaga jarak. Walaupun begini, mungkin ada yang mengesalkan kenapa sholat kita tidak rapat. Ini bagian dari ijtihad, bagian dari usaha keras kita supaya tidak menjadi bagian dari yang menyebarkan virus ini. Baik, jemaah rahimakumullah. Kajian hadis kita sudah memasuki hadis yang keempat dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita masih bab pertama, babul ikhlas wa hidarun niyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal. Dalam semua aktivitas, baik ucapan, perbuatan maupun kondisi, al-barizah wal khafiyah, baik perbuatan yang terlihat maupun yang tersembunyi. Hadis nomor 4. Kalau antum ada di handphone atau di mana, buka aja tuh Riyadhus Shalihin. Jilid 1. Kalau di kitab asli enggak ada jilidnya. Dalam terjemahnya dibagi 2. Jilid 1, jilid 2. Hadis nomor 4. Wa an Abdullah ibn Jabir ibn Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri, rawahu Muslim. Dan dari sahabat Abdullah, dan dari Abi Abdullah, namanya Jabir bin Abdullah. Jadi ayahnya Abdullah. Berarti siapa Abdullahnya? Abdullahnya adalah tabi'in ya. Sahabatnya Pak Jabir bin Abdullah al-Ansari. Jabir bin Abdullah al-Ansari itu yang sahabat. Jadi namanya itu, sahabat itu Jabir bin Abdullah. Kedua-duanya, baik Jabir maupun Abdullah adalah sahabat. Karena itu dalam kitab ini disebut radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Jabir bin Abdullah punya anak. Anaknya Abdullah. Nah, jadi Abdullah ini adalah cucunya Abdullah ya. Jadi Abdullah bin Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Abdullah yang cucu ini adalah tabi'in. Jabir dan ayahnya Abdullah adalah sahabat kedua-duanya. Dan mereka adalah Ansar. Kaum Ansar.
Ini sahabat Nabi yang juga termasuk banyak meriwayatkan hadis. Jabir bin Abdullah adalah sahabat yang sangat miskin, Pak. Kehidupan ekonominya sangat miskin. Bahkan ketika ayahnya sudah meninggal, Jabir hidup bersama 9 orang adiknya, kecil-kecil semua. Dan 9 orang adiknya ini semuanya perempuan. Nah, ketika menikah, si Jabir ini menikah, ya ditanya oleh Rasulullah, "Hai Jabir, kamu nikah dengan siapa? Dengan anak gadis atau janda?" "Saya menikah dengan janda ya Rasulullah." "Kenapa tidak engkau menikah dengan gadis saja? Engkau bisa bersenang-senang, bisa diajak diskusi, bisa diajak main-main. Engkau bisa ya bermesraan dengannya, dia bisa bermesraan denganmu." Apa kata Jabir? Sesungguhnya kami keluarga miskin. Jadi Rasul itu mengorek dari sahabat itu bukan ingin membantu. Rasul udah tahu, karena pernah satu saat Jabir ini menjual onta dengan harga hanya 2 dirham. Sangat murah sekali saat harga onta 350 sampai 400 dirham. Ternyata jual onta itu hanya untuk kebutuhan makan dan untuk 9 orang adiknya itu. "Kenapa kamu menikah dengan janda?" "Karena janda ini ngerti ngurus anak ya Rasulullah. Jadi dia bantu saya untuk mengurus 9 orang adik-adik saya yang putri semua itu." Jadi yatim piatu. Jabir dengan 9 orang itu yatim piatu. Nah, maka Rasulullah membuat sebuah rencana untuk kemakmuran keluarga Jabir ini. Jadi ketika Jabir jual ontanya, Rasul yang beli. Dia nggak berani jual pada Rasulullah. Dia kasih pesan kepada sahabat yang ada di depan Masjid Nabawi, "Ini kasihkan saja pada Rasulullah." Ya mau kasih Rasul onta itu yang dihargain cuma 2 dirham. Maka ketika Rasul keluar dari masjid melihat ada seekor onta yang sudah ditambat, "Ini onta siapa?" "Onta Jabir ya Rasul, dia jual 2 dirham." Bapak sekalian, kalau di depan kita pas Bapak keluar dari masjid tiba-tiba ada pajero, Pak. Pajeronya dijual 20.000. Apa yang Bapak lakukan? Secepat kilat dibeli ya. Nggak mikir itu yang jual tuh ngapain yang jual itu. Orang kaya atau orang miskin nggak penting. Pokoknya dapat pajero 20.000. Rasul tahu, tidak mungkin ini orang jual segini nih. Kecuali karena dia sangat lapar sekali. Ontanya gemuk, ontanya bagus. Maka Rasul katakan kepada orang ini saya beli 400 dirham. Ontanya onta betina, susunya banyak. Dan kasihkan kepada Jabir uang pembayarannya, dan onta ini saya sedekahkan buat keluarganya. Jadi beli oleh Rasul 400 dirham, onta itu kembali lagi kepada Jabir, karena memang sekeluarga itu mengandalkan susu onta itu setiap hari untuk minum. Dan itu Jabir dapat dana pembelian onta 400 dirham, bisa buat modal dan lain-lain, dan masih ada onta itu untuk diambil susunya setiap hari untuk adik-adiknya dan keluarganya. Nah, ini sebuah ajaran Islam jemaah rahimakumullah, di mana saat ini kondisi umat Islam terpuruk. Sebagian ada yang di PHK karena perusahaannya bangkrut, di PHK, dirumahkan. Yang penghasilannya banyak sudah berkurang. Yang sudah sedikit dipecat, tak ada penghasilan lagi. Ya, maka kita harus perhatikan saudara kita itu di masa pandemi seperti ini. Antum mesti cerdas kemana harus membelanjakan uang sekarang ini. Tidak bisa kayak dulu lagi, Pak. Kalau dulu kan asal masuk mall, asal masuk mart, keluarnya langsung 1 juta, 2 juta. Pilih-pilih saudaramu yang sekarang sedang jatuh miskin karena corona ini. Belanjalah ke warung tetanggamu yang muslim, atau saudaramu, tetanggamu yang di PHK lalu dia berusaha untuk mandiri dengan membuka usaha. Apakah usaha kuliner? Kan sekarang jarak jauh pun bisa lewat online. Ya.
Mulai dari makanan, minuman, alat kesehatan, alat kebersihan, sembako yang tiap hari kita pasti makan, berasnya kemana antum beli? Pastikan milik muslim pribumi, walaupun selisih harga lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena nggak ada modal. Mereka beli modal paling sekarung-sekarung. Karena beli sekarung-sekarung kan lebih tinggi modalnya. Sementara yang punya modal besar, Cina misalnya, mereka beli bertonton sehingga modalnya murah, sehingga jualnya pun bisa murah. Nah, kasihan saudaramu yang jualnya lebih mahal, lalu kita katakan lagi ya, gak usah mahal banget di sana. Sudahlah dia dengan modal apa adanya, tidak mengemis, tidak meminta, mereka berusaha, dikatain pula lagi. Yang ngatain gak beli pula lagi. Karena kami di pesantren mengalami hal ini, Pak. Ketika kami mencari dana untuk pembangunan masjid, untuk operasional anak-anak pondok, ada yang ngomel, jangan minta-minta usaha dong, jangan minta-minta sedekah, usaha dong. Ya, akhirnya kami buka usaha. Pada ibu itu kita umumkan, Bu, kami buka usaha sembako. Ya, semua kebutuhan pokok kami jual, termasuk minuman dalam kemasan, produk muslim. Setelah kita iklankan, enggak juga belanja ke kita, malah diomel pula mahal-mahal lah gitu. Jadi serba salah kan. Ini Rasul mengajarkan, Rasul belanja ke sahabatnya sendiri. Walaupun waktu itu orang Yahudi juga pedagang-pedagang yang besar. Ya, apalagi sekarang kondisi ekonomi seperti ini, Pak. Jadi telitilah kemana kita belanjakan. Bukan sedekah ini belanja, ya, di luar sedekah. Hidupkan ekonomi saudara kita. Rasul menjaga ini. Dan Rasul membuat perencanaan bagaimana keluarga Jabir ini tidak kelaparan tapi tidak menjadi pengemis. Memang Jabir ini menyembunyikan kemiskinannya. Bayangkan onta itu dia kasihkan kepada Rasulullah. Sebenarnya harga onta ini murah, kan itu saya kasih ke Rasul. Harganya cuma 2 dirham. Ya. Tapi saya kasihkan ke Rasul. Dipesan kepada sahabat yang lain. Sahabat yang sampai kepada Rasul. Rasul tidak berpikir mungkin kayak kita berpikir, alangkah murahnya ini, langsung beli. Enggak berpikir begitu. Rasul berpikir, kenapa dia jual semurah itu? Karena dia bukan butuh untuk beli barang mewah. Dia bukan butuh untuk yang lain-lain kemewahan, tapi hanya untuk sesuap nasi. Sekilo gandum lah kan ya. Kalau kita nasi. Maka Rasul tahu persis, maka Rasul membayarnya dengan 400 dirham, lalu menghadiahkan onta itu kepada keluarga Jabir untuk kehidupan mereka. Nah, Jabir adalah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Dia termasuk min ansori, bukan muhajirin. Beliau adalah penduduk Madinah asli. Qala, dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami pernah bersama Rasul dalam sebuah peperangan. Ya, Rasul memimpin perang, maka perang itu disebut Ghazah. Jadi mana-mana perang yang dipimpin Rasul itu Ghazah, perang dipimpin Rasul. Faqala, maka Rasul bersabda, inna bil madinati larijalan. Sesungguhnya di Madinah ada banyak rijal, kaum laki-laki. Jadi ketika perang itu Rasul keluar dari Madinah bersama pasukan kaum muslimin. Nah, di Madinah banyak ya laki-laki masirtum masiran yang tidak ikut berjalan kepada kalian mendaki gunung. Wala qata'tum wadiyan, dan tidak menuruni lembah. Tidak ikut bersama kalian mendaki gunung, perjalanan jihad, menuruni lembah, berperang, ya. Illa kanu ma'akum, kecuali para laki-laki itu selalu bersama kalian. Kata Nabi, ada banyak laki-laki yang tidak ikut perang bersama kita, tapi sesungguhnya mereka bersama kalian. Habasahumul marad, mereka tertahan oleh sakit. Wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri, kecuali mereka mendapatkan pahala sama dengan kalian mendapat pahala jihad. Hadis riwayat Imam Muslim. Abu Husain
Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Jadi di hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa banyak para bapak-bapak yang tidak ikut perang, tapi mereka terhitung sebagai tentara mujahid yang ikut perang. Walaupun tidak mendaki gunung, walaupun tidak menuruni lembah dalam perjalanan jihad, walaupun tidak bertemu dengan pasukan besar musuh, tapi mereka termasuk yang mendapat pahala jihad fi sabilillah. Kenapa? Mereka tidak perang karena sakit di Madinah. Ya. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika jihad fi sabilillah ada keringanan bagi orang sakit untuk tidak ikut berjihad. Kenapa? Orang sakit kalau berjihad menjadi beban. Jangankan memerangi musuh, melayani yang sakit ini susah. Tapi karena keinginannya, lalu dia tidak bersempatan untuk berjihad, maka tetap dapat pahala jihad fi sabilillah. Kalaupun mereka dengan sakit itu lalu meninggal dunia, maka mereka terhitung sebagai syuhada. Kenapa? Karena mereka sudah niatkan dirinya untuk mewakafkan dirinya untuk sabilillah, jalan Allah. Jadi sekarang untuk mati syahid itu ternyata tidak sulit, Pak. Tidak harus perang. Ya, niatkan dalam hati kita memperjuangkan tegaknya syariat Allah, baik di bidang ekonomi, kemampuan kita lah, ya. Mudah-mudahan ketika mati walaupun di atas kasur, kita terhitung sebagai syahid, mati syahid. Kemuliaan mati syahid. Tapi ini harus jelas karena memang kondisinya sedang tidak perang. Tapi kalau kaum muslimin diperangi, wajib bagi kita untuk membela diri dengan berperang. Jangan begini, kan ada hadisnya, kalau enggak yang penting niat kan. Padahal di hadis itu yang penting niat itu orang yang sakit, yang sehat tetap ikut berjihad fisik. Ya. Nah, karena itu supaya antum mendapat kemuliaan, ya, mautus syuhada, meninggalnya adalah kematian para syuhada, adalah niatkan setiap langkah, setiap helaan nafas kita memperjuangkan sabilillah, ajaran Allah Subhanahu wa taala, termasuk ajaran Allah di bidang ekonomi, bagaimana meninggalkan riba, melawan riba, memberantasnya, perjuangan kita di bidang hukum, bagaimana tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala, apalagi sekarang kasus pembunuhan begitu luar biasa. Kenapa begitu terjadi? Karena tidak menerapkan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala dalam perkara hukum ini. Sehingga orang seenaknya membunuh orang lain. Sebenarnya yang dilegalkan pembunuhan itu saat perang ini, jihad. Itu diwajibkan bagi pasukan untuk membunuh musuh. Tapi di luar jihad fisabilillah tidak ada. Tidak boleh membunuh, menghilangkan nyawa orang lain. Ya. Tidak boleh. Bahkan ini termasuk minal kabair, dosa besar yang paling utama selain syirik, durhaka pada orang tua, yang ketiganya membunuh diri sendiri atau membunuh orang lain. Ini termasuk dosa yang terbesar di antara 10 dosa besar. Setelah syirik, yang kedua durhaka pada orang tua, yang ketiga membunuh diri dan orang lain. Sekarang kita lihat orang begitu mudahnya membunuh. Bahkan alasan pandemi karena miskin, ada ibu membunuh anaknya 3 orang. Dengan cara apa? Membakar anaknya, bayangkan. Dia pikir dengan membakar itu selesai urusan dunia. Padahal orang yang membunuh mati fasik, kekal di neraka jahanam kalau nggak ada alasan yang hak dia membunuh itu. Ada bapak yang membunuh anaknya. Ada suami yang membunuh istrinya bahkan. Di masa pandemi ini, bahkan ada istri yang menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh suaminya. Begitu mudahnya orang membunuh. Ada alat negara yang dipersenjatai, hanya menuduh beberapa orang ditembak mati di tol kilometer 50. Begitu mudahnya terjadi pembunuhan. Ini nyawa manusia begitu mudahnya. Dalam Islam tidak boleh. Nyawa itu mahal, Pak. Dalam surat Al-Maidah, surat kelima ayat 32, Allah menyebutkan berapa sih harga nyawa seorang manusia. Dan ini hanya ada dalam Al-Quran, saya tidak tahu di kitab lain.
Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu orang bukan karena nyawa, maksudnya bukan karena kisos, karena dia membunuh lalu dibunuh, bukan. Tapi dia bunuh aja orang, entah alasan pertengkaran, entah alasan perebutan lahan, entah alasan yang lain. Lalu dia bunuh orang, au fasadin fil ardi, atau dia berbuat kerusakan di muka bumi, maka dosanya itu faka'annama qatalan nasa jami'ah. Maka dosanya sama saja dia membunuh seluruh manusia sedunia. Jadi dalam Islam membunuh satu orang sama dosanya dengan membunuh seluruh manusia sedunia ini. Manusia sedunia berarti termasuk siapa? Termasuk ayahnya sendiri, ibunya sendiri, bahkan termasuk dirinya sendiri. Dan sebaliknya Islam mengajarkan waman ahyan nas, waman ahyaha. Barang siapa yang menolong kehidupan satu nyawa, ada orang yang terancam kematiannya, hanya ditolong tidak jadi mati, maka kata Allah pahalanya faka'annama ahyan nasa jami'an. Pahalanya seperti dia menghidupkan seluruh manusia sedunia. Mahal tidak harga nyawa manusia? Sangat mahal. Tapi sekarang begitu mudahnya ditumpahkan darah seorang mukmin lagi. Ya. Kalau yang dibunuh itu mukmin, maka jelas kemurkaan Allah luar biasa, sebagaimana disampaikan dalam surat yang lain, surat An-Nisa ayat 93, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam, maka balasannya neraka jahanam, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dan murka Allah atasnya, wa la'anahu, dan Allah selalu melaknatnya di dalam neraka jahanam itu, wa addalahu adzaban 'azima, disiapkan untuknya setiap detik azab yang teramat besar. Kekal di neraka dengan azab yang besar, membunuh seorang mukmin. Jadi Islam mengajarkan luar biasa, dan ayat ini wallahu alam saya tidak temukan di kitab agama lain. Tapi anehnya seringkali soal pembunuhan ini umat Islam selalu tertuduh kasus teroris lah, kasus ekstremis, kekerasan lah. Umat Islam saja yang dituduh. Padahal di mana umat Islam mayoritas dengan pemimpinnya umat Islam, non muslim aman. Indonesia aman karena umat Islam mayoritas. Ya. Tapi ketika umat Islam minoritas, lihatlah Rohingya di Myanmar, Uighur di Cina, Israel membantai saudara kita Palestina, umat Islam Kashmir dibantai di India karena minoritas. Tapi kenapa umat Islam yang selalu dituduh? Ya, di Palestina siapa yang dibantai? Apa orang Palestina? Israel. Bahkan di negeri ini sendiri pernah juga di Wamena orang Padang dibantai. Ya, juga di Kalimantan, di Poso dulu ya, orang Madura habis. Umat Islam. Nah, umat Islam tidak keras seperti itu. Tapi seringkali bahkan sampai detik ini umat Islam ini dituduh terus, padahal umat Islamlah korban terbesar dari praktek terorisme itu. Nah, di sini yang legal itu adalah ketika berjihad fi sabilillah. Dan ketika berjihad bukanlah menyalurkan hasrat membunuh orang, bukan, tapi terkait dengan membela agama ini, membela darah kaum muslimin, membela yang lemah. Terjadi perang, termasuk perang Ghazah. Ghazah itu perang yang dipimpin
oleh Rasulullah SAW. Bahkan untuk mempertahankan ini selama Nabi hijrah di Madinah 9 tahun sampai wafatnya atau 10 tahun kurang, itu perang terjadi sebanyak 80 kali lebih, Pak. 81 atau 82. Dan ada sekitar 27 perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Perang besar-besarnya itu. Bukan untuk menaklukkan yang lain, tetapi untuk membela agama yang baru besar ini. Karena mereka semua iri di Madinah begitu rupa, dari negeri yang tandus, beracun, tanahnya tak tumbuh apapun, tiba-tiba subur, peternakannya maju, rakyatnya makmur. Ini mengundang kecemburuan negeri lain, akhirnya ingin menghabisi Islam, menghabisi umat Islam, akhirnya membela dirinya, mulai dari perang Badar, dilanjutkan dengan perang Uhud dan selanjutnya. Jadi kalau dikatakan Islam berkembang dengan perang, betul, tapi bukan memulai, tapi dimulai lebih dahulu. Memang hasilnya umat Islam menang dan mendapatkan harta rampasan perang yang banyak sekali. Terjadilah perluasan wilayah kaum muslimin. Dan kadang-kadang perang itu karena membebaskan orang-orang yang dizolimi, yang mereka disiksa, mereka dijajah oleh pemimpinnya, tidak ada pertolongan, maka datanglah Rasul mengutus sahabatnya untuk membebaskan yang sedang dizolimi dan dijajah tersebut. Ya, inilah dan itu bagian dari ajaran Islam, jihad fi sabilillah. Nah, jadi kalaupun meninggal dalam keadaan sakit tidak berjihad, maka dapat pahala syahid kalau sudah diniatkan untuk jihad fi sabilillah. Jadi mati syahid itu jangan dicari, Pak. Banyak orang yang berjuang ingin mati syahid. Ingin mati syahid itu tidak harus berperang. Ya, pokoknya niatkan hidup kita ini dalam rangka berjihad, memperjuangkan syariat Allah. Apakah syariat di bidang ibadah, apakah syariat di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang hukum, itu sudah jihad juga. Walaupun tidak mengangkat pedang. Kalau mati insya Allah syahid, walaupun di atas kasur. Ini ada hadisnya. Ya, jadi kalau kita betul-betul perang fisik, jangan minta mati syahid. Kalau kita minta mati syahid, berarti kita minta dibunuh oleh musuh, ya kan? Apa yang terjadi? Musuh akan menang. Jadi kalau orang berjuangnya ingin mati syahid, berarti dia menginginkan musuh yang menang. Walaupun bagi dia syahid itu kemuliaan, dikawinkan dengan 72 bidadari, Pak. Ya. Tapi hanya dia yang bahagia di akhirat. Tapi umat generasi berikutnya dijajah. Jadi kalau kita berjihad, keinginannya itu menang, bukan mati. Kenapa orang bilang kalau berjihad ingin mati syahid? Dia anggap kalau tidak lagi perang, matinya enggak syahid. Padahal Nabi bilang yang sakit tidak ikut perang itu dapat pahalanya sama dengan kalian, pahala jihadnya itu. Kalau dia menang dapat pahala jihad, kalau dia mati, matinya syahid. Nah, jadi kalau kita berjihad, berperang, misalnya sesaat nanti enggak tahu kapan, apakah terjadi atau tidak, maka kalau berjihad niatnya menang, inginnya menang. Kalaupun mati itu karunia, mati syahid. Lagi perang. Kalaupun tidak mati, insya Allah tetap syahid walaupun di atas ranjang. Kalau kita ingin mati kalau perang, berarti kita ingin dibunuh musuh, berarti kita ingin kalah umat Islam ini. Jadi kalau kita berjihad ingin menang. Ya. Dan kalaupun kita mati syahid lalu kita menang, nanti yang memegang kepemimpinan orang yang tidak ikut perang. Negara yang dipimpin oleh pemimpin yang tidak ikut perang, dia tidak merasakan bagaimana susahnya ketika memperjuangkan kemerdekaan. Coba lihat yang berjuang siapa, yang menjadi pemimpin siapa. Contoh di negeri kita aja misalnya. Yang di lapangan Jenderal Sudirman, yang betul-betul melawan Belanda, jenderal-jenderal yang lain, pahlawan-pahlawan yang lain betul-betul. Nah, ketika menang, ketika merdeka, yang jadi pemimpin tidak yang di lapangan perang. Apa yang terjadi? Ya mereka tidak merasakan perihnya, luka-luka, perihnya melihat temannya seperjuangan syahid. Kalau pemimpinnya adalah orang yang tidak ikut dalam
arena pertempuran, nanti mereka ya wallahu alam bagaimana mengatur negeri tersebut. Jadi yang ideal itu ketika terjadi peperangan, perjuangan, yang menjadi pemimpin itu yang betul-betul berjuang di lapangan itu. Ya. Dan ini dalam Islam begitulah yang terjadi, Pak. Ketika yang berjihad Daud bin Daud ya waktu itu ikut barisan tentara Talut. Nah, ketika Talut menjadi raja, Nabi Daud masih muda, ikut berjihad melawan pasukan raksasa dengan kekuatan adidaya dipimpin oleh Jalut. Ya, Nabi Ibrahim masih sangat muda, Nabi Daud masih sangat muda dan berhasil membunuh pimpinan raja besar negara adidaya itu. Jalut dibunuh oleh Daud. Siapa jadi pemimpin berikutnya? Setelah mangkatnya ya Talut, maka Nabi Daudlah yang menjadi pemimpin, menjadi raja, karena dia yang berjihad fi sabilillah. Ya, jadi yang memegang senjata itu. Dan setelah itu kekayaan luar biasa ya kaum muslimin. Berikutnya Nabi Sulaiman luar biasa lagi sampai besar meluas, bahkan informasinya sampai ke Sulaiman kerajaannya itu ya. Karena Nabi Sulaiman memang kemana-mana bisa aja, Pak. Kendaraannya angin, bisa bicara dengan binatang, semua takluk, jin-jin adalah tentaranya, jin laut, jin darat, semuanya bisa diperintahkan. Jadi kalau kita sekarang mau kemana-mana beli tiket naik pesawat, Nabi Sulaiman udah gampang aja, ting, angin, set, udah sampai. Mau kemana, Pak? Ya, mau ke Indonesia bisa pakai angin aja. Nah, ini luar biasa. Itu ya. Jadi yang dilegalkan pembunuhan itu kalau jihad fi sabilillah. Kalau bukan karena itu tidak ada alasan. Rakyat yang bayar pajaknya itu untuk seragamnya, untuk pistolnya, untuk gaji dan makannya dari pajak rakyat, tahu-tahu menembak rakyat. Nah, ini ilegal, tidak boleh. Kita masuk ke hadis yang kelima setelah ini. Sama isinya ya. Hadis kelima rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang dititipkan ibunya ketika Anas berusia 10 tahun. Beliau anak yatim. Ya, ibunya datang kepada Nabi, ya Rasul, ini anak saya titip di sini. Entah kemana ibunya setelah itu. Sampai dewasa, sampai Rasul wafat, Anas masih bersama Rasul. Nah, ini hebat sang ibu dititip Rasul sehingga Anas ini nanti menjadi ulama besar, jadi ilmuwan yang menjadi guru bagi para sahabat dan tabiin berikutnya. Ya bersama Rasul, Pak. Ya, Anas bin Malik. Kami di pondok ada beberapa santri yang dititip oleh orang sudah 5 tahun. Kita nggak tahu itu siapa yang nitip, sampai sekarang nggak tahu lagi itu. Anak itu sudah hafiz Quran, sudah pandai semua, khutbah, ceramah, hadis hafal sampai ratusan hadis, Al-Quran 30 juz. Ini besok nih mau ke Mesir, mau izin ke orang tuanya, mana orang tuanya? Yang ngantar dulu abangnya. Tahu-tahu abangnya entah kemana. Ada yang diantar oleh guru privatnya yang ngajarin dia. Tahu-tahu sekarang entah di mana. Yang dari NTT, yang dari mana. Tapi anak itu sudah jadi hafiz 30 juz. Nah, Anas bin Malik seperti itu. Jadi ilmuwan besar. Beliau sejak umur 10 tahun selalu melayani Rasulullah SAW. Ya, untuk membawakan air ketika Rasul mau istinja. Ketika Rasul sedang misalnya buang air, maka Anas ini yang bawakan embernya, yang bersihin semuanya, yang siapin masakan, makanan untuk Rasulullah. Ini Anas bin Malik. Hasilnya seorang Anas ini menjadi ulama besar dari kalangan para sahabat. Ya, karena setiap hari dia ditempa dan dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul wafat, Anas ini pindah ke Basrah, daerah Irak ya. Ada kisah yang menarik ketika ada perang Tustar namanya, penaklukan negeri Tustar di Iran.
Anas merupakan salah satu pasukan kaum muslimin. Khilafah waktu itu adalah Umar bin Khattab. Maka beliau menaklukkan kota itu selama 1,5 tahun, Pak, mengepung Tustar itu. Dan penaklukan terjadi di malam hari sampai subuh hari. Jadi waktu perang terjadi, Anas dan seluruh pasukan kaum muslimin kehilangan sholat subuh, dan termasuk 2 rakaat sebelum subuh. Dan selanjutnya ketika disebut kota Tustar, Anas selalu menangis. Selalu menangis. Setiap disebut Tustar nangis. Lalu para tabi'in nanya, "Ya Anas, kenapa engkau menangis setiap disebut?" Dia diam, dia rahasiakan itu, tapi terpaksa karena orang bertanya terus. Apa katanya? "Dulu ketika terjadi perang di kota Tustar, saya kehilangan sholat subuh." Jadi sholat subuhnya setelah matahari tinggi, waktu duha. Jadi itu menjadi tangisannya setiap mendengar kata Tustar. Padahal kalau terlambat sholat alasan jihad fisabilillah itu dibenarkan, termasuk dalam hadis Imam Bukhari, termasuk dibenarkan. Ketika lagi perang, waktu sholat masuk, tidak bisa melaksanakan sholat, teruskan perang. Lalu setelah selesai barulah lanjutkan sholat. Nah, ini Anas menyesali itu, Pak, sampai menangis terus. Ya, kalau kita selama hidup kita berapa kali kita telat sholat subuh, Pak? Mestinya bangun jam 4, jam 3, tahu-tahu bangun jam 9 pagi ya. Ada yang menangis ketika mengingat kejadian itu? Anas bin Malik selalu menangis sampai akhir hayatnya ketika disebutkan kota Tustar. Nah, beliau yang meriwayatkan hadis ini. Qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baru saja kembali dari perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul bersabda, "Inna aqwaman khalfana bil Madinah." Sesungguhnya ada banyak kaum yang tinggal di belakang kita di Madinah. Ya, ma salakna sya'ban. Mereka tidak ikut berjalan mendaki gunung bersama kita. Wala wadiyan, tidak menelusuri lembah bersama kita. Illa wahum ma'ana, kecuali mereka selalu bersama kita, kata Rasul. Habasahumul uzur, mereka tidak ikut perang karena uzur. Ya, karena sakit. Jadi orang yang sakit, orang yang berhalangan, tapi niatnya ingin berjihad bersama, dia dapat pahala jihad karena niat. Nah, inilah pentingnya niat, jemaah rahimakumullah. Makanya antum niatkan hidup yang tersisa ini untuk Allah. Wakafkan semua diri, tenaga, harta untuk Allah. Insya Allah kalau meninggal mati syahid walaupun tidak di medan perang. Lalu ada yang menggugat kemarin, dia mengatakan yang 6 orang ditembak itu enak aja dibilang syahid, Dan sekarang kita tanya, enak aja bilang gak syahid. Syahid gak, Pak? Ya kalau kita melihat secara fisik syahid, tapi tergantung niat mereka, Pak, ketika mati itu. Kalau niat mereka betul-betul menjaga ulama dan untuk agama, mati syahid. Nggak ada yang bisa mengatakan mereka tidak syahid. Sedangkan yang berjuang, ya, berniat lalu sakit, berhalangan saja, tapi dia berjuang untuk agama ini, itu mati syahid. Apalagi yang memang tidak di atas kasur, mereka ikut, mereka jadi korban. Menurut saya berhentilah mengatakan atau memperdebatkan kesyahidan mereka. Nanti di akhirat lihat sendirilah apakah mereka itu dapat surganya orang syahid atau tidak. Yang jelas kita secara fisik melihatnya begitu, insya Allah mati syahid. Jangankan mereka yang membela ulama, bapak sendiri kalau bapak di rumah dimasukin rampok, ya masuk kamar kita dia pakai samurai, anak gadis kita akan dilecehkan sama dia atau istri kita lawan dia, Pak. Bapak melawan rampok itu membela anak, membela harta. Maka ketika bapak mati syahid. Jangankan membela ulama, membela harta saja. Misal bapak sendirian, ada orang rampok masuk kamar, bapak bela harta bapak, mati syahid.
Kalau bapak membunuh rampok itu enggak masuk penjara dalam Islam ya. Kalau Anda dimasuki rampok kamar Anda lalu Anda berhasil membunuh si rampok itu karena dia ingin membunuh Anda, maka Anda dapat pahala seperti orang yang membunuh musuh di medan perang dan tidak masuk penjara. Dan dalam Islam seorang yang berhasil menggagalkan rampok walaupun rampok itu berhasil dibunuh, dia dapat penghargaan, bukan masuk penjara. Ini hukum Islam. Tapi sekarang ini enggak. Makanya orang ketika dimasuki rampok bingung dia. Kalau dia jagoan, dia sabuk hitam, mau diapakan ini? Kalau dia mau tangkap mungkin susah. Kalau diikat susah, paling-paling bisanya ya kalau enggak dibunuh ya kita yang terbunuh. Maka pilihannya membunuh. Maka itu sebenarnya termasuk jihad fi sabilillah. Bukankah banyak hadis yang menyebutkan termasuk fi sabilillah duna malihi wa duna ahlihi. Termasuk syahid adalah membela harta dan membela keluarga. Anda berdosa besar, anak gadis Anda mau diperkosa rampok, Anda biarkan, dosa besar Anda. Kecuali Anda stroke, Anda nggak bergerak, semampu yang Anda bisa, sekuat tenaga yang ada, ya, maka bela anak kita, bela istri kita, walaupun mati syahid. Tidak boleh membiarkannya. Hanya karena sayang dengan nyawa sendiri, udah biarin, akhirnya Anda membiarkan di depan mata Anda terjadi pelecehan terhadap istri atau anak gadis kita. Ya, jadi menurut saya sudahlah, nggak usah diperdebat lah. Udah sekarang mereka syahid, udah titik. Adapun ulama yang mengatakan dia syahid karena mimpi ini, udah nggak usah dikriminalisasi. Sekarang mimpi pun dikriminalisasi sekarang ini ya. Kasihan sekarang Pak, para ulama ini terancam di mana-mana. Dan umat ini kadang-kadang ya pilih selamat. Jadi sebenarnya solusinya jelas sekali. Tidak boleh menghilangkan nyawa orang. Makanya Islam menegaskan seorang pembunuh itu wajib dikisos. Wajib. Ya, tidak ada khilafiyah para ulama baik mazhab, bahkan mazhab Syiah pun tidak khilaf itu soal wajibnya kisos. Apalagi mazhab Sunni, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Zahiri, hukumnya wajib karena ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Hai orang beriman, diwajibkan atas kalian menegakkan hukum kisos dalam perkara pembunuhan. Wajib hukumnya, tapi yang melaksanakannya hanya pemerintah, mahkamah syariah, bukan individu, bukan kelompok, bukan ormas. Tak boleh main hakim sendiri. Bagaimana cara mengkisas pembunuh? Barulah terjadi khilafiyah di situ. Kalau Imam Hambali, Imam Hanafi, Hanabilah dan Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, itu yang penting menghilangkan nyawa pelaku. Kalau sudah disidang, dilihat saksinya, didengar saksinya, dilihat bukti, oh benar ini terdakwa telah membunuh, maka diketok palu, hukumnya kisos. Lalu bagaimana eksekusinya? Eksekusinya terserah mahkamah. Pelakunya siapa? Eksekutor yang ditunjuk dengan merahasiakan identitas eksekutornya, tutup semua. Apakah si pembunuh itu dipancung atau digantung atau tembak mati atau dijatuhkan dari helikopter sampai ke bawah ataukah dengan cara apapun, yang penting nyawa pelaku hilang. Itu mazhab Hambali ya, dan juga Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Maliki, cara eksekusi pelaku pembunuh adalah dengan cara dia membunuh. Sama persis. Kalau pembunuh dengan cara menyiksa, menyeret-nyeret, lalu dibedah perutnya, entah isi perutnya diambil entah tidak, lalu ditembak bagian kiri dadanya 4 kali, atau ada yang dicokel matanya atau yang ditembak matanya, maka cara eksekusi ketika divonis kisos seperti itu juga.
Ini mazhab Syafi'i yang kita ngaku sebagian Syafi'iyah di sini. Ya. Jadi ada yang ngaku aparat atau tidak ngaku aparat lalu membunuh dengan menembak. Enggak ada alasan sebenarnya untuk membunuh, Pak. Karena bukan karena kisos, bukan karena jihad, bukan juga eksekusi penzina dirajam, enggak ada alasan lalu dibunuh. Maka cara eksekusinya menurut Syafi'i sama dengan cara dia membunuh. Ini harus ditegakkan. Orang tidak akan berani, Pak, melakukan pembunuhan kalau hukumnya tegas seperti ini. Dan dalam hukum perkara hudud ya, atau jinayat dalam Islam itu tidak ada damai, itu nggak boleh, Pak. Nggak boleh damai. Damai hanya boleh setelah vonis. Ya, kalau sekarang orang mau damai sebelum perkara dibawa ke meja sidang, ya, dalam Islam nggak boleh. Damai setelah vonis. Jadi gini, misalnya pembunuh nih masuk meja sidang, lalu divonis kisos. Nah, setelah divonis kisos, apakah langsung dieksekusi? Tidak, baru dibuka pintu damai. Jadi damai setelah vonis. Tetapi pembunuh tidak memiliki daya tawar, hanya menerima. Jadi hakim akan membawa hasil keputusan ini kepada keluarga korban. Wahai ibu, bapak dan keluarga, pembunuh anakmu yang di kilometer 50 itu telah terbukti dengan sah membunuh anakmu. Sekarang mahkamah menawarkan ibu mau damai atau tidak, bapak mau damai atau tidak. Ya, kalau tidak, jawaban mereka tidak, maka kata mahkamah, wahai algojo, eksekusi dia dengan cara dia membunuh, tembak 4 kali dadanya atau diseret-seret dulu seperti yang dilakukan, misalnya itu ya, terbukti. Maka keluarga akan puas, dendam terbalas. Tetapi kalau keluarga memilih damai, memaafkan pelaku yang sudah divonis kisos, maka Al-Quran mengatakan, ini ayat kisos nih ya, faman afiya lahu min akhihi, barang siapa pembunuh yang dimaafkan oleh saudaranya. Coba lihat lompatan bahasa Al-Quran. Seorang pembunuh yang dimaafkan langsung berubah penyebutannya, bukan qatilu ahlihi, pembunuh keluarga, bukan, tapi akhihi, saudaranya. Setelah pembunuh dikisos dimaafkan, akhihi jadi saudara. Luar biasa tidak itu hukum Islam. Tapi sepembunuh fattiba'um bil ma'ruf, wajib mendatangkan denda yang ma'ruf. Denda yang ma'ruf itu pembunuh yang dimaafkan wajib mendatangkan 100 ekor onta. Dengan perincian 30 ekor onta muda, 30 ekor onta dewasa, dan 40 ekor onta betina yang sedang bunting 10 bulan. Berapa harga onta seekor, Pak? Katakanlah onta muda itu 30 juta, onta dewasa 35 atau 40. Onta bunting berapa? 50 juta mungkin, atau 60 juta. Yang mau lahiran anaknya 10 bulan, kan bulan ke-11 lahirnya, bulan ke-12. Kalau dikonversi ke uang berapa? Kalau rata-rata 40 juta saja kali 100, maka 4 miliar. Jadi kalau damai tercipta, maka keluarga korban mendapat 4 miliar. Bukan 100 juta uang tutup mulut. Nah sekarang kan begitu.
Setelah nyawa orang hilang bawa 100 juta. Enggak begitu. Kalau mau sidang laksanakan, putus hasil sidang, bayar 4 miliar kepada keluarga korban. Maka terjadi persaudaraan, damai. Yang membunuh tidak dibunuh. Tapi kalau dia tidak mau membayar segitu, ya silakan dieksekusi. Jadi Islam memberikan solusi, Pak. Jangan katakan hukum Islam itu kejam. Islam menjamin korban, menjamin keluarga korban. Jangankan pembunuhan, Pak. Kisos itu jangan diartikan hukum mati aja. Kisos hukum setara dengan pelaku kejahatan. Jangankan itu, ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 45, kisos itu berlaku untuk semua. Allah berfirman, wa katabna alaihim fiha, kami wajibkan kepada mereka untuk solusi mereka itu, kata Allah, kami wajibkan annan nafsa bin nafsi, nyawa kisosnya nyawa, wal aina bil aini, mata kisosnya mata. Jadi siapa yang congkel mata orang, kisosnya dicongkel mata dia. Kalau yang korban memaafkan bagaimana? Nah, untuk kasus mata, telinga, anggota tubuh ini, maka dendanya setengah pembunuhan, 50 ekor onta. Kalau dimaafkan, ya, ada orang congkel mata orang, maka setelah divonis dia dicongkel matanya. Kalau dimaafkan oleh korban, maka dia wajib bayar denda setengah pembunuhan, yaitu 15 ekor onta muda, 15 ekor onta dewasa, 20 ekor onta bunting 10 bulan. Kalau dikonversikan ke rupiah kira-kira 2,5 miliar. Jadi yang jadi korban terjamin hidupnya, matanya hilang tapi terjamin ke depannya. Wal aina bil aini, mata kisahnya mata, wal anfa bil anfi, hidung kisahnya hidung. Siapa yang motong hidung orang dipotong hidungnya. Wal udhuna bil udhuni, telinga kisahnya telinga. Siapa yang gunting telinga orang digunting telinganya. Wasinna bisinni, gigi kisosnya gigi, patahin gigi orang juga begitu. Bahkan kata Allah, wal juruha kisos, luka kecil saja ada kisosnya. Nusuk orang pakai pulpen, ditusuk pakai pulpen. Baret dikit juga, berapa senti kena? 5 senti dengan kedalaman yang sama. Dengan cara ini terjamin hidup orang. Dan setiap korban yang memaafkan ada kompensasi bagi dirinya dan keluarganya dari harta, ya, sehingga mereka bisa untuk pengobatan, bisa untuk masa depan, bisa untuk anaknya dan lain-lain. Nah, inilah hukum Islam yang indah begini, tapi jauh-jauh sudah ditolak oleh mereka. Dianggap siapa yang membawa wacana hukum Islam dianggap radikal. Padahal lihatlah hukum sekarang ini, nggak memanusiakan manusia, ya, keadilan jauh walaupun pengadilan banyak. Nah, ini solusi dalam Islam. Baik, ini yang saya sampaikan. Barangkali ada sedikit ruang kalau ada pertanyaan, saya silakan.